Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat GPT Kristus Alfa Omega Puspawarno. Kembali pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau sembah Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita. Haleluya. Mari kita mau bawa setiap hati kerinduan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Yesus Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Sungguh besar setiamu atas setiap hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh,
Haleluya Yesus Tuhan, biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan. Bila Engkau memberkati dimanapun jemaat GBT Kristus Alfa Omega Puspawarno berada, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat GBT Kristus Alfa Omega. Pagi hari ini kita mau muji Tuhan kita mau tinggikan Tuhan kita, karena Dialah benteng kehidupan kita. Haleluya. Yeay, mari kita mau pujikan Tuhan kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kekuatanku menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatan setiap hidup kami Tuhan. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Oh, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku. Haleluya, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya, hanya Tuhanlah jaminan yang meyakinkan buat setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kaulah kekuatan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami mau belajar pagi hari ini untuk kami boleh bisa mengalahkan pikiran daging di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mau bawa hati setiap kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh datang menyembah Tuhan kita. Bukan dengan barang yang fana, ku telah mati
dan meninggalkan segala kehidupan lama, kehidupan duniawi kami Bapa. Mampukan kami Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Yesus. Biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau Yesus Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oh, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sembah Engkau Tuhan, haleluya,
Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Biarlah pikiran kami tertuju pada salib-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengalahkan kedagingan kami Tuhan. Karena Engkau sudah mengambil alih segenap dosa kami. Engkau yang tergantung di kayu salib menebus dosa kami. Memampukan kami menghancurkan kedagingan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya Engkau berbicara buat kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar. Biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Saudara yang ada di mana pun saudara berada. Tema sebulan ini adalah hidup oleh firman. Ya, dalam masa pandemi ini hal terpenting yang harus kita lakukan yaitu kita harus setia melakukan firman Allah. Setia melakukan kehendak Allah sehingga kita bisa menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Mau Bapak Ibu menjadi sahabat Tuhan? Di dalam Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi kalau kita mau menjadi sahabatnya Allah, kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan semua perintah yang diperintahkan kepada kita. Kehidupan di akhir zaman ini kita harus benar-benar ekstra hidup dalam kebenaran. Kalau boleh saya katakan ya, kita harus radikal. Karena iblis pun radikal untuk berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kita, mengganggu kita. Dia itu bukan hanya mencuri, membunuh, bahkan mau membinasakan kita. Makanya iblis terus berusaha menjatuhkan dengan banyak cara. Ya, dengan zona nyaman, dengan tidur rohani. Saya khawatirkan justru di masa pandemi ini banyak orang nyaman ya di rumah. Ya tidak ibadah online pun ya mungkin enggak antusias. Ya, mari di tengah-tengah ya pandemi ini, saudara, ya kita harus semakin giat cari Tuhan. Ya, takut kumpul di gereja tapi jalan-jalan di mall. Ya, saudara, makanya di masa pandemi ini kita harus makin nempel dengan Tuhan, makin kuat sehingga kita makin kuat dan tegar dan kita bisa memilih dan tidak salah pilih dalam mengarungi kehidupan ini. Hidup ini pilihan dan terus kita berperang dalam pikiran kita. Medan peperangan terakhir, pilihan terakhir kita ada dalam pikiran kita. Jika pikiran kita dikuasai oleh kedagingan, nah ini bahaya. Ya, ketika pikiran kita dikuasai kedagingan, pilihannya adalah egois, iri hati, sombong. Dan ini awal kejatuhan. Dan iblis pun jatuh oleh karena kesombongan. Oleh karena itu saudara, hati kita harus nanti beres. Hati kita harus beres, dosa harus dibereskan. Ya, berhenti dari buat dosa, jangan simpan dosa, jangan kepahitan, jangan iri hati. Minta Tuhan terus mengoreksi hati kita. Ya, di saat-saat ini kita minta Tuhan Roh Kudus terus membersihkan. Kalau enggak mampu, kita mungkin berani berkata, Roh Kudus paksakan kehendak-Mu. Wow. Kalau sampai kita berkata paksakan kehendak-Mu, berarti kita harus terima konsekuensi yang akan kita terima. Makanya bereskan hati dari debu-debu dosa. Bereskan semua, bersihkan, buang segala yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dengan apa? Dengan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mengisi hati, pikiran, roh, jiwa kita dengan pikiran kita. Markus 7 ayat 21 mengatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, segala percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Itu semua timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Jadi ketika hatimu gak beres, apa yang ada dalam hati keluar.
Makanya kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan, mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan firman, sehingga yang muncul adalah kebenaran. Sehingga kita bisa menaklukkan, mengalahkan pikiran daging kita. Makanya tema kita hari ini adalah kalahkan pikiran daging. Kalahkan pikiran daging kita. Pikiran duniawi dan kehendak daginglah saudara yang menghambat perjalanan iman kita. Ya, pikiran daging menghambat kita untuk melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Cenderungnya untuk mengenakan daging. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan di situ. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan perhatikan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tentunya kita mau hidup selama-lamanya di surga mulia. Amin. Ya, mau masuk surga? Ya, ini yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anaknya, yaitu melakukan kehendaknya sehingga hidup selama-lamanya di surga. Dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, harus melakukan kehendak Allah. Tidak bisa tidak. Ya. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, saya katakan ayo lakukan perintah Tuhan. Bukan orang yang melayani pekerjaan Tuhan, saya ulangi, bukan orang yang melayani pekerjaan Tuhan yang dijamin masuk surga. Bukan. Tapi orang yang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Orang yang melayani Tuhan dengan benar dan terus menjaga hidup sesuai firman sampai akhir hidupnya. Saya pastikan sampai akhir hidupnya dia pasti masuk ke surga mulia. Ya, melayani tidak harus di dalam gedung gereja. Ya, atau jadi full timer, enggak saudara. Jadilah pelayan Tuhan yang full heart. Amin. Sehingga ketika engkau melayani dengan full heart, dimanapun kau berada, engkau bisa melayani Tuhan. Lewat hidup saudara. Orang-orang membutuhkan banyak di luar sana. Bahkan ketika kita melakukan apa yang kepada orang yang hina, itu seperti kita melakukan sama seperti untuk Tuhan. Saudara, dalam Matius 7 ayat 21, ini ayat yang terkenal. Dikatakan di situ, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu kan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Pada hari terakhir orang berseru padaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat. Ini orang yang punya karunia nubuat. Ya, mengusir setan, mengadakan mujizat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa ini bisa terjadi? Orang yang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Karena mereka membiarkan hidupnya melayani Tuhan. Tapi tetap hidup di dalam daging. Hidup dalam kedagingan. Melakukan melayani Tuhan tapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Melayani dengan semaunya. Ya, apalagi hari ini melayani Tuhan untuk urusan perut komersil. Wow. Yang di dalam pikiran mereka hanyalah kesenangan duniawi. Bagaimana mengenakkan jiwa, bagaimana mengenakkan daging. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 5 dikatakan di situ juga saudara, mereka yang hidup menurut daging itu pasti memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kalau kita memikirkan hal yang daging, ya, yang hidup menurut daging pasti hal yang daging yang kita lakukan. Tapi orang yang menurut roh, dia akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi keinginan daging itu maut. Bahkan dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya Allah berkata, aku tidak kenal kamu. Allah tidak berkenan ketika kita hidup dalam daging. Saudara, makanya tadi dikatakan, aku tidak kenal kamu, siapa kamu? Engkau pembuat kejahatan. Saudara kalau ingat khotbah saya, ada 3 pintu. Ya, kita harus menjaga baik 3 pintu ini. Pintu masuk daging, yaitu mulut, telinga dan mata. Ini pintu gerbang
untuk harus kita jaga. Ya, kedagingan melalui mulut kita. Ya, mata kita. Di dalam Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan, semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara, keinginan daging selalu dimulai dari mata. Ya, keinginan daging saya ulangi selalu dimulai dari mata. Pornografi, ya, lihat lama-lama kepingin, ya toh. Makanya jaga mata. Iblis itu pintar, saudara. Sudah lihat di mana-mana, ya selalu gambar-gambar yang membuat ya orang berpikir yang negatif, saudara. Apa saja, saudara, untuk menarik perhatian. Saudara melihat jalan-jalan mungkin di mall, ya enggak punya uang, tapi ketika lihat pingin, wah engkau bulan depan punya duit beli. Semua dimulai dari keinginan. Tiap-tiap orang dikatakan dicobai oleh keinginannya sendiri, diseret dan dipikat olehnya. Dan Yakobus mengatakan, dan apabila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa datang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan daging pasti berlawanan dengan keinginan roh. Firman Tuhan mencatat bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kedua-duanya bertentangan. Ya, dalam Galatia 5:17, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan barang siapa melakukan kedagingan dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya tema hari ini kita belajar benar-benar harus mengalahkan pikiran daging kita, mengalahkan keinginan daging kita. Karena ketika kita membiarkan itu, maka kita tidak berkenan, maka dikatakan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun melayani, bernubuat, menumpang tangan orang sakit, Tuhan berkata, aku tidak berkenan, aku tidak kenal kamu, karena mereka melakukan kedagingan. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengalahkan, ya menaklukkan keinginan daging. Jika tidak kita kalahkan, kita kalah. Jadi kalau kita enggak mengalahkan keinginan daging, kita yang kalah. Dan kita akan lebih menjauh daripada Tuhan. Kita enggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita benar-benar dengan tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, masa-masa ini, kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, hiduplah seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15-17. Hiduplah, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Gimana ngerti kehendak Tuhan? Hidup oleh firman. Maka yang tema kita sebulan ini adalah kita belajar benar-benar hidup di dalam firman. Di akhir zaman ini, saudara, iblis menjerat dengan keinginan daging yang menggiurkan. Tapi semua keinginan daging yang menggiurkan itu ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah maut. Hari ini kita melihat kehidupan hedonisme. Ya ini mungkin karena pandemi dugem mulai berkurang. Ya, mereka takut juga. Obat-obatan terlarang, seks bebas. Memang dosa itu nikmat. Banyak orang narkoba, saking mereka pinginnya mereka buat oplosan, akhirnya mati. Saudara. Itu semua tipu daya iblis. Ujungnya maut. Saya dapat kiriman WA, ada kata-kata gini, ketika owner itu diwawancara, Bapak kan pemilik pabrik rokok, tapi kenapa enggak merokok? Ternyata dia enggak merokok, saudara. Ditanya kenapa enggak merokok? Jawabannya aneh, orang yang merokok itu buta huruf katanya. Jelas katakan merokok itu membawa kematian dan bla bla bla, tapi masih merokok, saudara. Saudara, makanya di akhir zaman ini, saudara, suami istri ini harus benar-benar meningkatkan kasih kepada pasangannya. Ya, bukan ungkit-ungkit. Kenapa? Supaya enggak ada celah bagi iblis untuk masuk. Iblis sedang menyerang,
ya, keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, ya, dengan tipu dayanya. Nah, tujuan khotbah saya hari ini adalah saya ingin mengajak kita semua mengarahkan pikiran kepada Kristus yang tersalib. Bukan dengan barang fana tadi. Ya, bukan. Tapi dengan hidupnya. Arahkan pikiran kepada Kristus yang tersalib. Supaya apa? Ketika kita mengarahkan pikiran kita pada Kristus yang tersalib di kayu salib, kita dapat melakukan kehendaknya. Ya, kita senantiasa menaruh dalam pikiran kita pada Yesus yang tersalib, yang menanggung semua hidup kita lewat hidupnya. Kita harus membalas kebaikannya dan memberi hidup bagi dia dengan hidup di dalam dia, di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita akan belajar dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11 dan ayat 40, 45, 49. Saya bacakan saja. Dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Eseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia, mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk pada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 40 dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin. Tapi Daud berkata, ayat 45, kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Kita sudah mendengar cerita ini, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Sesuatu yang mustahil dengan pikiran manusia. Daud yang cuman anak baru 17 tahun, saudara. Ya, masih terlalu imut, saudara. Melawan seorang yang raksasa, saudara. Saudara, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Karena dia taat menurut pada kehendak roh, bukan kehendaknya dia. Nanti kita akan belajar. Ya. Kehendaknya dia nggak mungkin dia berani. Ya. Tapi ada roh yang luar biasa itu, yang benar-benar membuat dia membara untuk bangkit berani melawan Goliat. Ya, jadi jika saudara ingin melakukan kehendak Allah, enggak bisa tidak, itu harus menurut Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh itu yang memberi, yang menjadi pemimpin kita. Kalau kita dikuasai oleh kedagingan, maka daging yang memimpin kita. Kalau kita mau dipimpin Roh, kita harus mau dipimpin oleh Roh kebenaran. Ya, sebab itu saudara, iblis itu memakai pikiran daging. Ya,
iblis memakai pikiran daging. Pikiran daging itu pikiran yang selalu bertentangan dengan roh. Itu yang iblis tanamkan dalam pikiran kita. Dalam segala sesuatu kedagingan yang muncul, saudara. Dan iblis senantiasa berusaha memakai pikiran daging untuk memperhamba hidupan kita. Itulah Goliat rohani. Seringkali kita ada Goliat yang masih menguasai hidupan kita. Tanpa kita sadari kita dikuasai oleh kedagingan. Maka dikatakan tadi saudara, Daud mengambil 5 batu dari dasar sungai. Secara pikiran manusia, daging mustahil. Dengan batu dia mengumbankan ke Goliat, saudara. Mengalahkan Goliat dengan batu kali. Sedangkan Goliat itu berdiri dengan gagahnya, memakai ketopong, memakai perisai, memakai pedang. Saya bayangkan sesuatu yang mustahil. Tapi dikatakan dengan memakai pikiran Kristus yang tersalib. Apa itu saudara? Di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu kerendahan hati dikatakan ayat 8. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini pikiran yang harus kita miliki. Ketika kita berhadapan dengan kedagingan, hanya pikiran yang rendah hati dan taat sampai mati untuk melakukan yang benar. Itu bisa menghancurkan pikiran daging kita, saudara. Dikatakan dengan memakai pikiran Kristus, ini yang dapat menembus dahi Goliat, saudara. Goliat itu adalah pikiran daging, saudara. Ya, dan pikiran Kristuslah yang akan dapat mengalahkan pikiran daging. Maka dalam Galatia pasal 3 ayat 1-3 dikatakan di situ, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Perhatikan ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Ini pikiran ya yang mengarah pada Kristus. Pikiran apakah kamu sebodoh itu? Jadi pikiran yang harus kita pikirkan. Kamu tuh bodoh. Selama ini kau sudah melakukan firman, sudah melakukan kebenaran. Tapi hanya karena kenikmatan sesaat, kamu melakukan dosa. Kamu telah mulai dengan roh, sekarang kamu akan mengakhiri dengan daging. Dikatakan, apakah kamu sebodoh itu? Ini pikirannya membuat kita bisa berhenti. Ini pikiran Kristus, saudara. Ya pikiran yang tersalib sampai mati di kayu salib. Sampai mati aku taat akan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dapat menembus dahi Goliat. Goliat bicara pikiran daging, bicara. Makanya yang pertama, mari kita hiduplah dalam roh. Kalau engkau enggak hidup dalam roh, kita enggak akan bisa mengalahkan daging. Ya, enggak akan bisa mengalahkan kuasa iblis. Dan kalau kita enggak hidup dalam roh, kita enggak bisa memilih yang benar. Karena dalam dunia ini ada 2 kerajaan dan 2 sumber hikmat, saudara. Ya, 2 kerajaan dan 2 sumber hikmat. Ya, di jagat raya ini ada kuasa yang enggak tertandingi. Kuasa Allah dan kuasa iblis. Sebagai manusia biasa, kita enggak mungkin bisa mengalahkan kedua kuasa yang tidak kelihatan, tapi hadiratnya bisa dirasakan. Ya, saudara bisa rasakan hadirat setan? Saudara, ya, enggak kelihatan tapi hadiratnya bisa dirasakan. Saudara percaya ada listrik? Bisa lihat? Kalau enggak percaya, colokin tanganmu di skaklar. Baru terasa. Ya. Saudara, coba cek hari ini. Kita tuh mudah rasakan hadirat Allah atau hadirat yang lain. Ini bahaya. Saudara. Ya. Mudah ikuti hal yang buruk atau hal yang benar. Hadirat siapa yang mendominasi hidup saudara? Coba saudara merenungkan. Ya. Jika hidup saudara itu dekat, bahkan hidup dalam naungan roh Tuhan, engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pasti saudara mudah connect,
mudah untuk merasakan hadiratnya. Kalau saudara mulai doa, sudah nggak bisa lagi punya gairah doa, bahaya. Ya diajak doa males, ya, nggak ada roh doa lagi. Yang dulu kalau doa sedikit aja bisa nangis, sekarang nggak bisa. Hadirat Tuhan rasanya kok jauh sekali. Saudara, ya kalau kita jauh dari roh Tuhan, perhatikan, hanya dua kuasa. Kalau kita jauh dari roh Tuhan, berarti kita sedang dekat dengan roh yang lain. Ini otomatis. Kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau sudah mendekat daripada roh yang lain. Saudara, sehingga ketika kita jauh dari roh Tuhan, tanpa kita sadari, hidup kita penuh dengan khawatir, hidup kita penuh dengan ketakutan. Kenapa? Kita jauh dari sumber damai sejahtera. Secara otomatis kita menjadi orang-orang khawatir, takut. Ya, ada dua kerajaan ini, saudara. Makanya kita harus bangun. Ya, saya terus ingatkan untuk membangun hubungannya intim dengan Bapa, dengan doa dan hidupi firman. Bagaimana hidup firman? Dengan membaca firman. Ya, ketika kita dekat dengan firman, dengan Bapa, pasti pilihan hidupnya berbeda. Pasti berbeda. Saat saya masih hidup di dunia yang gak benar dengan yang sekarang, pilihan-pilihannya pasti berbeda. Bahkan makan pun pilihannya berbeda, saudara. Aneh, saudara. Ya, enggak rakus, saudara. Saudara, ya, orang yang hidup dalam roh, pasti pilihan hidupnya berbeda dengan orang yang hidup dalam daging. Kenapa? Karena hikmatnya yang didapat pasti berbeda. Pilihan orang itu berdasarkan kemuliaan yang ditawarkan. Kemuliaan dunia menawarkan hal duniawi, saudara. Tapi kemuliaan yang Tuhan tawarkan, kemuliaan daripada kerajaan surga, kekekalan. Ya, enggak sebanding kemuliaan dunia yang ditawarkan oleh dunia. Harta, tata, wanita enggak sebanding. Ya, dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Makanya dikatakan ada dua sumber juga. Ya, yaitu hikmat yang dari atas dan hikmat dari bawah. Hikmat yang dari Tuhan ketika kita ini memiliki kedekatan dengan hadirat Allah, maka kita akan mendapatkan hikmat yang dari atas, hikmat dari Tuhan Yesus, kelemah lembutan, mengampuni. Tapi ketika kita tidak dekat dengan kuasa yang daripada Tuhan, dekatnya dengan kuasa roh-roh dunia, maka dikatakan kita akan mendapatkan hikmat dari bawah, nafsu setan-setan, balas dendam. Ya, makanya di dalam Yakobus 3 ayat 3 sampai 13-16 diterangkan di situ. Ya, bagaimana yang dikatakan hikmat yang datang dari atas dan hikmat yang datang dari bawah. Ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, hikmat dari atas. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu menegakkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudara, kalau kita perhatikan, jika hidup kita dekat dengan hadirat Allah, ya coba saudara renungkan yang di rumah, dimanapun saudara berada. Hidupmu dekat tidak dengan hadirat Tuhan? Atau ya biasa-biasa, ya jalan seperti biasa. Hati-hati saudara. Saya ulang, saya katakan kalau kita menyadari rasanya kok aku jauh, berarti engkau sedang mendekat kepada hadirat yang lain. Tanpa kita sadari kita dikuasai. Jika hidupmu dekat dengan hadirat Allah, pasti hidupmu akan dikuasai, dipengaruhi oleh hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itu adalah lemah lembut. Disakiti ketika engkau, mungkin engkau dibully, engkau mungkin disakiti seseorang. Karena ada roh lemah lembut, maka pilihnya apa? Mengampuni. Hikmat yang dari atas itu mengampuni. Karena paham kalau aku tidak mengampuni, Bapak di surga juga tidak mengampuni. Ini konsekuensi yang lebih berat. Itu hikmat yang dari Tuhan. Dikatakan tapi hikmat yang dari atas tadi Yakobus ya, adalah pertama-tama murni. Selanjutnya berdamai. Ini dari atas, peramah, penuh, belas kasihan, buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
Sebaliknya ketika kita ini membiarkan hidup dikuasai oleh kuasa yang lain, dikuasai dengan kedagingan, maka hidupnya akan dikuasai, dipengaruhi oleh hikmah dunia. Dikatakan tadi, saudara, dunia, hikmah dunia, nafsu dan setan-setan, saudara. Ya. Maka ketika kita disakiti, apa yang dipikir? Apa Pak Ye? Balas. Balasnya lebih kejam. Pembalasan lebih kejam katanya. Ya kenapa? Kan hikmat dunia, saudara. Bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di situ ada iri hati, mementingkan diri sendiri, ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Itu yang pertama saudara harus pikirkan, saudara. Kita harus benar-benar memilih untuk hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Kuasa dari roh Tuhan. Sehingga kita memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan Yesus, hati yang lemah lembut. Selanjutnya, untuk kalahkan pikiran daging, saudara harus menjadi hamba kebenaran atau dosa. Ini pilihan. Jadi hamba kebenaran atau dosa. Oh saya hamba kebenaran Pak, tidak mau hamba dosa. Coba cek saudara. Saudara, dalam Roma 6:18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Benar saudara, hamba kebenaran. Hamba kebenaran pilihan hidupnya selalu pilih yang benar. Yang benar. Dalam respon-respon kita harus belajar untuk memilih yang benar. Sesuai kebenaran firman, bukan sesuai kebenaran pribadi. Enggak mengkengkeng, pokoknya aku seperti ini. Diluruskan enggak bisa, pokoknya seperti ini. Saudara. Ini bukan hamba kebenaran. Hamba kebenaran harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai apa kata Tuhan, bukan sesuai apa kata hati. Engkau sudah dimerdekakan dan jangan lagi diperhamba oleh dosa. Kalau kita terus diperhamba oleh dosa, pikiran daginglah yang selalu mengelingkupi kehidupan kita. Goliat, kembali ke Goliat tadi saudara, artinya itu keindahan dari kata galah, menelanjangi, ya, menawan. Dikatakan Goliat itu orang Filistin yang tidak bersunat. Ya, secara rohani arti tidak bersunat itu contoh orang yang hidup menurut daging, tidak menurut roh, percaya hal-hal yang lahiriah, mengandalkan kekuatan, dia punya perisai yang kuat, tubuhnya besar, ya, secara lahiriah dia kuat. Ya, tapi kalau itu menguasai hidupmu, ada Goliat-Goliat yang menguasai hidup saudara, kita harus bisa menumpasnya. Kehidupan daging itu memang enak. Kehidupan daging itu nampaknya indah, saudara. Ya, dikatakan menawan, Goliat itu menawan. Dari penampilannya tinggi besar, wah, ya kan, menawan, saudara. Ya. Dan itu harus ditumpas, saudara. Goliat ditumpas oleh Daud. Coba periksa, masihkah dalam kehidupan kita ini Goliat? Tanpa sadar ada Goliat yang menguasai kita. Goliat berbicara kedagingannya. Ada Goliat yang menguasai kita. Kita nggak bisa keluar dari situ. Bahkan mungkin nggak mau. Ya. Saudara, ada keinginan daging yang nggak ditumpas habis. Nah iki aja lah. Kepahitan juga daging loh saudara. Ya. Kesombongan, iri hati, saudara, dosa. Terus dibiarkan. Ada kebiasaan buruk yang terus dilakukan. Dulu saya kebiasaan buruk yang minum, mabuk, ya judi. Kalau sudah mabuk, judi, pasang buntut, di sini nggak ada ya. Pasang buntut, ya saudara. Itu menjadi akar dari masalah dalam keluarga. Kalau tidak dituntaskan di dalam keluarga, itu bisa menjadi masalah. Rawan dalam masalah keluarga, bisa berantem terus. Kenapa? Akarnya itu belum dibereskan, masih muncul terus. Makanya, kalau katakan tadi Goliat adalah orang yang tidak bersunat, tapi kita di dalam Filipi 3 ayat 3, kita adalah orang bersunat. Yang beribadah oleh roh Allah. Kita bisa bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Daud tidak melihat hal lahiriah, walaupun Goliat begitu besar. Dia percaya
dia punya roh yang luar biasa. Makanya dia nggak mau dikuasai dengan hal ria, dengan matanya melihat Goliat yang tinggi besar. Dia nggak gentar, saudara. Ya, jangan lagi mau dikuasai oleh Goliat, oleh daging. Daging itu harus ditumpas dalam hidup saudara. Saudara periksa dalam diri masing-masing, apakah ada kedagingan yang belum aku habiskan? Kita harus bakar. Anda jadi hamba daging atau hamba dosa, atau hamba roh kebenaran, ya, hamba Tuhan yang benar, itu bisa dilihat, saudara. Dari mana, saudara? Ditujukan dari kehidupan saudara sehari-hari. Engkau dikuasai oleh roh kebenaran atau roh daging, saudara. Ya. Orang yang dikuasai oleh roh kebenaran, hidupnya tidak dikuasai oleh iri hati. Firman Tuhan katakan tadi. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan diri, tidak berdusta. Dikatakan mengalami hikmat yang dari atas, hidupnya jujur, pendamai, ya, suka damai. Suami istri yang marahan, ya bisalah marahan, tapi cepat damai. Ya, enggak minggat, enggak kemana-mana, saudara. Ya, pendamai, ya, peramah, ya, penuh dengan belas kasihan. Dikatakan demikian. Jadi kalau kita bukan menjadi hamba yang benar, hamba kebenaran, berarti sebaliknya, hamba dosa, hamba kedagingan. Maka ketika kita maka kelihatan dari hidup yang dikuasai oleh amarah, mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain, tidak suka damai, garang, ya kan? Tidak ada belas kasihan, munafik. Ini orang-orang yang dikuasai oleh kedagingan. Nah, makanya periksa diri masing-masing. Apakah masih kita, ya, dikalahkan kedagingan? Kalau engkau tidak mengalahkan, kita yang dikalahkan. Dalam Roma 6 ayat 18 tadi katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Tidak lagi hidup dikuasai dosa. Maka kan saya tanya tadi, apakah engkau benar-benar sudah menjadi hamba kebenaran? Saudara, di dalam Roma 6:18 ini Rasul Paulus menjelaskan mengenai tindakan yang harus dikerjakan oleh kita sebagai orang percaya. Kematian Kristus di kayu salib itu memberi pesan yang jelas. Ya, kematiannya benar-benar membuat status kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ini status kita. Kematian di kayu salib itu membuat status kita berbeda. Kita menjadi hamba kebenaran yang seharusnya tidak lagi hidup dalam perbuatan dosa, tetapi melakukan kebenaran. Ada anggapan saat itu di kalangan orang Roma, ya, mungkin termasuk hari ini kalangan orang-orang aliran Hypergrace, saudara. Saudara, karena mereka berkata tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hukum anugerah. Mereka bebas berbuat dosa sesuka hati. Boleh berbuat dosa karena apa? Ada kasih karunia Allah yang mengampuni setiap dosa kita. Itu yang diikuti oleh aliran kasih karunia yang berlebihan. Ya, kalau sempat bertobat, kalau enggak sempat, ya, maka jangan main-main dengan dosa. Karena apa? Karena kita hidup di bawah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dikuasai oleh kuasa dosa yang begitu kuat. Dosa itu begitu kuat menarik kita untuk berbuat dosa. Ya, kuasanya itu begitu kuat. Kalau kita saudara jauh dari Tuhan, akan mudah tertarik oleh dosa. Tanpa sadar kita sudah berbuat dosa. Karena benar-benar kuasanya begitu kuat, menarik kita berbuat dosa. Dosa membuat manusia terjerumus di dalam yang namanya perbudakan. Tanpa sadar saya katakan kita diperbudak oleh Goliat di dalam diri kita. Oleh kedagingan. Sehingga apa? Pasti ketika kita diperbudak oleh yang namanya dosa, kita sulit berbuat benar. Tidak bisa berbuat benar. Bagaimana kita bisa lakukan yang benar jika kita buat dosa? Mereka katakan dosa yang sudah kita lakukan itu sudah diampuni. Bahkan yang belum dilakukan sudah diampuni. Waduh, saudara. Bagaimana kita bisa berbuat kebenaran kalau kita berbuat dosa? Dan aliran ini mengatakan tidak masalah.
Karena sudah diampuni oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib satu kali untuk selamanya. Ingat, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan harus menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Yang bisa berbuat dosa seenaknya. Saya nggak bisa bayangkan, berbuat dosa tapi yakin selamat, saudara. Sekali selamat tetap selamat. Berbuat dosa tapi yakin selamat. Emangnya punya koneksi di kerajaan surga. Ya, saudara, makanya hari ini pilihlah, jadilah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Saudara harus benar-benar mencamkan ini. Aku sudah direbus dengan darah yang mahal. Aku tidak mau lagi jadi hamba dosa. Tidak mau diperhamba dengan kedagingan. Saya katakan ini supaya saudara-saudara mendengar, boleh memeriksa diri masing-masing. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita masing-masing dan Tuhan. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita harus punya pilihan benar. Kita harus bisa kalahkan pikiran daging dengan pikiran Kristus. Saudara nggak bisa mengalahkan pikiran daging saudara dengan kemampuan saudara. Kita hanya bisa kalahkan dengan pikiran Kristus. Makanya tadi di muka saya katakan kita harus mengarahkan pikiran kita pada Kristus yang tersalib. Dia sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Maka dia rela mati ketika salib, taat sampai mati. Saudara, dalam Filipi 4, Rasul Paulus menasihatkan kita, supaya pikiran setiap kita, setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, hal yang mulia, yang adil, yang benar, yang mendatangkan kebaikan, yang patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Nggak ada lain, ini pikiran Kristus. Yang patut dipuji, yang sedap didengar, yang manis. Maka setiap perkataan kita itu harus benar-benar mendatangkan sukacita, mendatangkan sedap didengar. Saudara, untuk memiliki pikiran yang selalu benar dan positif, tidak ada jalan lain saudara, selain harus taat kepada firman Tuhan. Hanya itu saudara. Apa kata firman? Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Ya. Kami 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi segala pikiran dagingmu enggak bisa saudara bisa menangkan kalau engkau tidak menaklukkan dengan pikiran Kristus. Kita harus memiliki menaruh pikiran sama seperti apa dalam pikiran Kristus. Wow. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti apa? Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Sudah baca Alkitab hari ini? Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman setiap hari. Dengan firman Tuhan kita akan dituntun sehingga kita bisa berpikir benar, positif dan benar. Bukan hanya positif saudara, tapi pikiran yang benar. Pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau mendapatkan kasih dan kuasa daripada Tuhan, modalnya kita harus hidup benar. Ya, dosa menghalangi. Ya, tangan Tuhan bekerja, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saya sering katakan Tuhan itu lebih rindu daripada kita untuk menyatakan kasih-Nya. Dia menanti-nantikan untuk menyatakan kasih-Nya. Tapi itu wadahnya belum siap. Kalau dikasih bocor terus. Ya, makanya saya katakan, milikilah saudara pikiran Kristus. Makanya dalam Filipi 2:5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yaitu apa? Rendah hati dan taat. Walaupun disakiti, walaupun kita mungkin mengalami aniaya. Wah,
Firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Kalau ditampar pipi kiri, kasih, wah, enak Saudara, bisa enggak saudara? Ini pikiran perasaan yang ada dalam Kristus. Rela, mati, taat. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya, saudara? Apakah hari ini mungkin masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif? Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan. Mungkin putus asa untuk menghadapi pandemi ini. Ya, saya katakan tanggalkan semua itu. Karena Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebar pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran yang menakutkan dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Ya, bawa semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Dia berkata, datanglah padaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Kuncinya itu ada dalam pikiran kita, Bapak Saudara. Ya, kita harus mengalahkan pikiran daging. Kuncinya adalah ada dalam pikiran kita, bukan pada pikiran orang lain. Hidupmu itu ya tergantung pikiranmu, bukan pada tangan orang lain. Maka dalam Amsal 23 ayat 7a mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian dia. Orang apa yang ada dalam pikiran orang itu, iyalah orang itu. Kalau pikirannya selalu hal yang najis, ya dia orang yang najis. Pikirannya mesum, ya itu orang kan mesum. Ya, kalau yang di dalam pikirannya selalu kotor, ya itu orangnya kotor. Dikatakan apa dia membuat perhitungan dalam dirinya, iya itulah orangnya. Makanya saya katakan Daud ketika dia turun ke dasar sungai, dia mengambil 5 batu, dimasukkan dalam kantung gembala. Bayangkan saudara. Saya kayak membayangkan apa yang dalam pikiran Daud ketika itu. Menghadapi Goliat, dia menuju ke vale, ke sungai, hanya mengambil 5 batu. Saudara. Kalau bukan Tuhan yang berbicara dengan dia. Kan aneh. Ya kan? Menghadapi Goliat yang punya pedang besar, perisai yang hanya pakai umban. Saudara, ini kalau bukan roh Tuhan yang bekerja menguasai hidupnya, nggak mungkin. Bayangkan 5 batu lawan Goliat yang tinggi besar. Ya. Gimana cara mengatasinya? Ketika berpikiran secara daging, mana mungkin melawan Goliat dengan batu? Batu mau sebesar apa sih? Mau diubankan? Saudara, karena Daud ketika menghadapi Goliat, dia menggunakan kekuatan Tuhan semesta alam. Batu itu lambang Kristus dan pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 katakan batu karang itu adalah Kristus. Batu adalah lambang Kristus. Dan untuk menghadapi daging dia harus pakai pikiran Kristus. Maka dia bicara kepada Goliat ketika itu dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing dikatakan. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia datang bukan hanya dengan batu, tapi dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan barisan tentara langit, saudara. Yang mengalahkan Goliat itu bukan batu, saudara. Ya, bukan batu. Tapi kekuatan yang tak terbatas, ya, yang dapat dilakukan. Tuhan bisa menggunakan segala macam cara untuk menolong anak-anaknya. Dan ketika itu dia gunakan batu untuk melawan Goliat, saudara. Oleh karena itu saudara, ya, jika saat ini engkau punya banyak masalah mungkin, engkau gak punya jalan keluar, saya katakan Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita asal kita mau bertobat. Percayakan semuanya pada Tuhan dan serahkan pada Tuhan segala masalahmu, dia akan bertindak. Tuhan bisa kirim burung gagak, Tuhan bisa kirim ikan besar, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Hari ini mungkin kau dihadapkan dengan persoalan besar. Percaya,
ketika kita punya pilihan yang benar, 3 hal yang kita harus lakukan untuk kita bisa mengalahkan pikiran daging. Milih hidup dikuasai oleh roh Tuhan. Dan sehingga kita memiliki roh hikmat yang dari Tuhan. Sehingga pilihan-pilihan kita benar. Memilih menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Yang kedua ini saudara pikirkan. Aku sudah menjadi hamba kebenaran belum? Ya, kita belajar karena engkau sudah ditebus. Kalau engkau terus hidup dalam dosa, engkau sedang menjauhi kebenaran. Kalahkan pikiran daging dengan pikiran Kristus. Mari kita taklukkan pikiran daging kita dengan hidup menurut roh. Mencari dan mengutamakan hal-hal yang rohani lebih dahulu daripada yang daging. Sehingga kita bisa mengalahkan pikiran-pikiran daging kita, kedagingan kita. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pemain musik Solider Singer tampil ke depan. Kita akan nyanyikan pujian segala perkara. Dia penolong yang setia. Dia penolong dan sahabat kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Sungguh kami bersyukur punya penolong, kami punya sahabat yang setia menghadapi segala kuasa-kuasa yang sulit kami hadapi, menghadapi kuasa kedagingan. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Beri kami kekuatan menghadapi, menghancurkan kekuatan daging kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas hidup kami. Kami bisa mengalahkan pikiran daging kami ketika kami mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dalam pikiran kami hanya pikiran, menaruh pikiran pada perasaan dan pikiran-Mu Tuhan. Engkau yang tersalib di kayu salib. Kami tak pantas untuk menyakiti hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan daging kami Tuhan. Engkau yang sudah menghapus dosa kami. Engkau yang mati bagi kami. Engkau tersalib bagi kami Tuhan. Dan kami membalas semuanya dengan hidup di dalam kebenaran. Menjaga hidup dalam kekudusan kami Tuhan. Kami percaya kami akan mampu. Karena kami penolong yang setia. Engkau sahabat kami. Kami belajar melakukan setiap kebenaran. Sehingga benar-benar kami menjadi sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun Kau berada. Biarlah dalam apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini. Tuhan turut campur di dalam hidupmu. Masalah apapun yang sudah hadapi hari ini. Katakan jangan takut, jangan khawatir. Tuhan punya banyak cara untuk menolong engkau. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Ketika Dia menolong Daud menghadapi Goliat. Ketika Yunus ditolong dengan ikan yang besar. Tuhan juga bisa menolong kita lewat burung gagak. Persoalan apapun dalam hidupmu, Tuhan punya banyak cara menolong engkau. Ketika hidupmu benar, ketika kau bertobat dan berjalan dalam kebenaran. Tuhan, berdoa buat setiap persoalan yang dihadapi setiap umat-Mu. Apapun yang sedang kau hadapi, tetap ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Tuhan bekerja kuat dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita bisa mengalahkan kedagingan dan pikiran kita. Haleluya. Tuhan, bila berkat yang daripada Allah Bapa. Bila persekutuan dengan Roh Kudus. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Membawa hidup kami mengalami hidup yang terus naik dan naik dan naik dan naik dan tidak pernah turun. Tidak ada orang berkesulitan di antara kami Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami. Dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan berkati kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari